Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 bimbingan konseling yang beranggotakan Safitri Humaira, Ivena Piagio Gunawan, dan Danang Muhammad Fajrin akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan. Mari disimak ya. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan, di mana proses ini adalah kumpulan dari proses pemikiran individu dari berbagai pemikiran yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan disebut suatu pengetahuan. Proses mendapatkan pengetahuan adalah hasil dari individu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan memori yang dimiliki. Pengertian pengetahuan menurut ahli. 1. Dari Notoatmojo menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Melalui pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Yang kedua, dari Dr. M.J. Langevold mengatakan bahwa pengetahuan adalah kesatuan subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Berikut adalah perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bahtiar yang dibagi menjadi 4 periode. Pertama, periode Yunani kuno. Yunani adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Pada zaman Yunani kuno, banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka, seperti Thales, Plato, Pythagoras, Aristoteles, dan Socrates. Yang kedua, ada periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq yang diwakili dengan kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Masa Dark Age atau masa kegelapan barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh barat karena pemikiran ekonomi muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom barat. Lalu ada masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern, menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14. Selanjutnya, ada periode kontemporer. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, ilmuwan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri utama pengetahuan. Yang pertama itu ada objektivitas. Objektivitas berarti kemampuan untuk melihat dan menerima fakta apa adanya. Yang kedua ada verifiability. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi melalui pengamatan faktual konkret, sehingga pengamatan lain dapat mengamati, menimbang, atau mengukur fenomena yang sama dan memeriksa observasi untuk akurasi. Yang ketiga ada netralitas etis. Sains bersifat etis netral. Pengetahuan dapat digunakan berbeda. Etika netralitas tidak berarti bahwa ilmuwan tidak memiliki nilai. Di sini hanya berarti bahwa ia tidak boleh membiarkan nilai-nilainya mengubah desain dan perilaku penelitiannya. Yang keempat ada eksplorasi sistematis. Rencana yang terorganisir atau desain penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta tentang masalah yang diteliti yang mencakup beberapa langkah ilmiah seperti perumusan hipotesis, pengumpulan fakta, analisis fakta, dan interpretasi hasil. Yang kelima ada keandalan atau reliabilitas. Pengetahuan ilmiah harus tepat, tidak samar-samar seperti beberapa tulisan sastra. Presisi membutuhkan pemberian angka, data, atau ukuran yang tepat. Yang keenam ada presisi. Pengetahuan ilmiah harus terjadi di bawah keadaan yang ditentukan tidak sesekali tetapi berulang kali dan dapat direproduksi kesimpulan berdasarkan hanya ingatan
tanpa bukti ilmiah sangat tidak dapat diandalkan. Yang ketujuh ada akurasi. Pengetahuan ilmiah itu akurat, kebenaran suatu pernyataan, menggambarkan hal-hal dengan kata-kata yang tepat berdasarkan data dan bukti yang jelas. Yang kedelapan ada abstrak. Sains berlanjut pada bidang abstraksi, tidak tertarik untuk memberikan gambaran yang realitas. Yang kesembilan ada prediktabilitas. Para ilmuwan tidak hanya menggambarkan fenomena yang sedang dipelajari, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi juga. Selanjutnya membahas sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini ada 4. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang menganggap bahwa akal adalah media terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan diperoleh melalui cara berpikir dan tidak menganggap pengalaman indera sebagai sumber pengetahuan. René Descartes ialah seseorang yang dianggap sebagai bapak rasionalisme. Yang kedua yaitu ada empiris. Menurut aliran empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman hidupnya. Tentu pengalaman yang dimaksud didapat dari peran indrawi manusia. John Locke tahun 1632 sampai 1704 yang dianggap sebagai bapak aliran empirisme mengemukakan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa pada mulanya manusia kosong tanpa pengetahuan. Kosong tanpa pengetahuan ini seperti selembar kertas putih yang masih bersih belum ada tulisannya. Lantas pengalaman indrawinya mengisi catatan hariannya hingga menjadi pengetahuan. Selain John Locke ada juga David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 yang mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan belum membawa pengetahuan sama sekali. Karena manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera yang memberikan dua hal. Yang pertama kesan dan yang kedua ide. Lalu sumber pengetahuan yang ketiga itu ada intuisi. Menurutnya, bukan hanya indera yang terbatas, akal pun mempunyai keterbatasan. Objek-objek yang ditangkap oleh indera manusia adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan tentang suatu objek tidak pernah tetap. Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi manusia yang disebut intuisi. Kemampuan inilah yang dapat memahami kebenaran suatu objek secara utuh, tetap, dan menyeluruh. Untuk memperoleh intuisi yang tinggi, manusia harus berusaha memanfaatkan pemikiran dan perenungan yang konsisten terhadap kebenaran suatu objek. Yang keempat yaitu wahyu. Sumber ini merupakan pengetahuan dari Tuhan kepada manusia lewat orang-orang yang dipilihnya sendiri, yang kita kenal dengan sebutan nabi. Nabi-nabi ini diutus untuk menyampaikan wahyu sebagai sumber pengetahuan manusia. Pembahasan yang terakhir yaitu sikap ilmiah. Sikap merupakan istilah yang menunjukkan suatu rasa senang atau sedih dari seseorang terhadap sesuatu. Contohnya, terhadap benda, kejadian, situasi, ataupun terhadap seseorang. Sikap ilmiah merupakan sikap yang dimiliki seorang ilmuwan yang menunjukkan keingintahuan yang tinggi. Sikap yang memiliki perhatian besar terhadap suatu hal yang baru dan atau yang sudah ada. Oke, sikap dapat dikatakan sebagai yang pertama sikap ingin tahu, yang kedua sikap kritis, yang ketiga sikap terbuka, yang keempat sikap objektif, yang kelima sikap rela menghargai karya orang lain, yang keenam sikap berani mempertahankan kebenaran, dan yang ketujuh sikap menjangkau ke depan. Baiklah, ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Segera tinggalkan pertanyaan Anda jika ada yang ingin ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.